Bayangkan jika kamu punya semangat, skill, dan mimpi. CV sudah rapi, wawancara pun lancar. Tapi ternyata pintu kesempatan masih terasa berat untuk dibuka. Bukan karena kamu kurang layak, tapi karena lingkungan belum siap menerima keberagaman. Inilah yang masih sering terjadi pada banyak penyandang disabilitas di dunia kerja. Padahal mereka punya hak, kemampuan, dan semangat yang sama besarnya. Kabar baiknya, sekarang makin banyak payung hukum, dukungan, dan peluang yang bisa dimanfaatkan nih workers. Di video ini, kita akan bahas bareng apa aja sih hak pekerja disabilitas, sektor yang terbuka lebar, hingga tips mencari kerja yang bisa jadi game changer. Gimana workers? Udah siap kita bahas bareng? Yuk langsung aja kita mulai. Menurut Undang-Undang Pasal 11 Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas punya hak untuk bekerja di sektor pemerintah, swasta, hingga berwirausaha tanpa diskriminasi. Beberapa hak penting mereka antara lain, mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi, menerima upah yang sama untuk jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, mendapatkan akomodasi yang layak, tidak boleh diberhentikan karena alasan disabilitas, hak untuk berkembang dalam karir, membangun usaha sendiri, bahkan mendirikan koperasi. Jadi bukan cuma soal diberi kesempatan kerja, tapi juga soal tumbuh dan berkembang secara profesional. Nah, perlindungan hukum juga nggak main-main. Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan untuk memberi perlindungan yang sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas tenaga kerjanya. Bentuk perlindungannya bisa berupa aksesibilitas fisik, alat kerja yang sesuai, sampai alat pelindung diri yang disesuaikan. Kalau tidak dipatuhi, perusahaan bisa dikenakan sanksi pidana dan denda mulai dari 10 juta hingga 100 juta rupiah loh workers. Ada juga pasal khusus di Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak mereka untuk berwirausaha dan mendapatkan pendampingan dalam prosesnya. Jadi, jalur kerja ataupun jalur mandiri, semua ada perlindungannya. Nah, dari sisi pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta, ada juga tanggung jawab yang harus dipenuhi. Instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dari total pegawai. Sementara perusahaan swasta wajib menyerap minimal 1% tenaga kerja disabilitas. Ini bukan imbauan, tapi kewajiban yang tertulis dalam undang-undang. Artinya, inklusivitas itu bukan bonus, tapi keharusan. Biar proses rekrutmennya lebih lancar, pemerintah juga menyiapkan unit layanan disabilitas atau ULD. Mereka menyediakan layanan seperti pendataan pencari kerja disabilitas, informasi lowongan kerja, memfasilitasi komunikasi dengan perusahaan, dan bahkan bimbingan karir. Lembaga non-pemerintah juga aktif membantu. Ada program DNA atau Discovery and Nurturing Abilities dari Divalink untuk pelatihan dasar dunia kerja. Ada juga program Persona yang mendukung proses rekrutmen dan Japri yang membuka peluang wirausaha. Lalu, sektor apa saja yang paling banyak diisi oleh penyandang disabilitas? Sektor pertanian. Ada sekitar 42,82% bekerja di sektor ini seperti di ladang, kebun, atau peternakan. Sektor jasa. Ada sekitar 39,63% bekerja di bidang seperti customer service, kerajinan, seni, musik, olahraga, hingga restoran dan toko. Sektor industri. Ada sekitar 17,55% bekerja di pabrik, tekstil, makanan, dan minuman,
walaupun tantangannya cukup besar karena akses yang masih terbatas. Selain itu, banyak juga yang memilih jalur wirausaha atau bekerja di bidang pendidikan, kesehatan, bahkan teknologi informasi seperti web designer, app developer, atau social media manager. Seru kan workers? Oke, sekarang bagian yang paling praktikal, yaitu tips mencari kerja untuk teman-teman disabilitas. Ini penting banget loh workers. Nah, yang pertama, persiapkan diri. Kenali skill, latihan wawancara, dan juga siapkan CV dan dokumen dengan rapi. Tampil bersih dan percaya diri juga bisa bikin kesan pertama jadi positif. Yang kedua, pahami hak dan kewajiban. Pelajari undang-undang, pahami kebutuhan akses pribadi, dan ingat, kamu nggak wajib menjelaskan kondisi disabilitas secara detail jika tidak diperlukan ya workers. Yang ketiga, manfaatkan info dan dukungan. Coba cari lowongan via platform seperti Kerjabilitas, Jobdesk, atau Jobstreet. Gabung juga dengan komunitas dan LSM yang peduli dengan disabilitas. Dan yang terakhir, adaptasi di tempat kerja. Komunikasi yang baik, bersikap proaktif, dan menjaga relasi positif bisa membantu membangun lingkungan kerja yang nyaman dan suportif. Kalau kita bicara soal inklusivitas, ini bukan tentang belas kasih, tapi soal keadilan dan peluang yang setara. Penyandang disabilitas bukan orang yang perlu dibantu karena kelemahan, tapi didukung karena kekuatan dan potensi yang mereka miliki. Yuk, kita buka lebih banyak pintu, kita luaskan ruang kolaborasi, dan kita ciptakan dunia kerja yang benar-benar ramah untuk semua orang. Karena ketika setiap orang diberi tempat untuk tumbuh, kita semua akan naik bersama. Kalau kamu mau tahu informasi seputar dunia kerja, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan cek juga website di workerspedia.id. Saset-saset, langsung dapat kerja di Workerspedia.